kembali ke acara Ignition Spiritual Exercise. Ini adalah session kelima. Maaf, saya mau mengulang sedikit karena ada pertanyaan dari umat yang masih kurang mengerti apakah program ini. Jadi mungkin aku jelaskan dan ini aku minta direkam supaya pada saat mengulang, semoga yang mengulang bisa lebih mengerti. Ini adalah latihan rohani, seperti makanan, ada makanan jasmani, makanan rohani. Begitu juga latihan secara jasmani dan latihan rohani. Latihan rohani ini seperti jadi berupa meditasi ya. Kita jalankan berdasarkan secara retret latihan berdasarkan Santo Ignatius dari Loyola. Romo, kalau saya kurang silahkan tambahkan ya Romo. Dan ini berdasarkan 30 hari, retret hening 30 hari. Jadi ada 30 session. Romo-romo Jesuit biasanya sudah melakukan ini dan ada schedule-nya ya Romo melakukan ini mungkin setahun sekali atau harus biasanya kita melakukan pada momen-momen yang penting ya pada tahap formasi kita. Misalnya waktu kita di novisiat, kita melakukan retret agung, nah itu 30 hari full. Kita memilih tempat yang terpisah dari rumah kita. Lalu ketika tersiat ya itu juga sama, karena itu pendidikan yang penting sebelum kita jadi full member ya. Serikat Yesus itu juga kita 30 hari, sama dengan waktu di novisiat kita biasanya menjaga jarak dari orang ya. Jadi kita tidak punya kontak dengan orang di luar rumah kita. 30 hari juga. Baik. Nah, 30 hari itu biasanya dibagi menjadi 4 minggu. Minggu lalu Romo ada mention minggu 1 dan mungkin ada umat yang agak tidak mengerti. Jadi aku coba jelaskan, itu biasanya dibagi 4 minggu, dipanggil minggu 1, 2, dan 3, dan 4, karena menjalankannya selama 30 hari. Kita berusaha di WKICU menyebutnya bagian 1, karena kita bertemu setiap minggu sekali. Kalau aku bilang, mungkin Romo bilang, that's why kita bilang minggu pertama, ada umat yang agak bingung ya. Jadi, nah selama ini Romo Andalas membimbing kita itu yang dipanggil minggu ke-1 ya. Jadi atau baiklah kita sebut bagian 1, walaupun tidak persis 1 minggu 7 hari ya. 7 hari karena setiap session itu bisa menjadi 2 atau 3 session karena kita punya waktu pendek. Ya, hanya kita bertemu seminggu sekali dan hanya waktunya 1 jam dan menjalankannya hanya bimbingan Romo itu 25 sampai 30 menit. Jadi pendek. Jadi ada yang terpecah menjadi 2-3 session dalam pertemuan mingguan kita. Dan bila ada yang tertinggal, kita ada rekaman. Silahkan mengulang, disebut latihan, yaitu untuk mengulang juga. Silahkan mengulang, bisa ditemukan di WKICU YouTube channel. Sekali lagi, kalau perlu material, silahkan menghubungi wkicubible@gmail.com. Juga yang mengikuti latihan rohani ini, seperti yang Romo bilang tadi, kalau Romo saja menjalankannya harus terpisah, jadi quiet ya, hening. Jadi selama latihan kita berusaha di tempat yang menunjang juga, di ruangan, jangan di dapur gitu, contohnya. Ruangan yang quiet. Pertanyaan umum kepada yang baru mulai menjalankan meditasi itu biasanya, Romo, saya tidak bisa mengalami hubungan dalam meditasi itu, yang bilangnya biasanya tidak masuk. Nah, kalau Anda menjalani ini, selama menjalani ini, latihan sendiri masih tidak masuk,
silahkan bertanya kepada Romo, apakah yang Anda jalankan sesuai apa yang seharusnya Anda melakukan latihannya secara betul, begitu. Kira-kira begitu, Romo, ada tambahan sebelum kita mulai? Saya kira yang penting dari latihan-latihan rohani ini adalah Anda semakin memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan, ya. Jadi jangan tergoda untuk melihat hasil, ya, terutama saya dapat apa, itu kadang-kadang dalam latihan rohani adalah sebuah jebakan, ya. Tetapi lebih bahwa kalau Anda feel closer to God, itu jauh lebih cukup, ya, daripada macam-macam yang Anda bisa dapat, ya, pengetahuan-pengetahuan. Karena terutama dalam latihan rohani, yang penting adalah relasi, ya, bukan banyaknya pengetahuan yang Anda dapat, ya. Maka mungkin kita bisa agak menggeser sedikit, ya, kecenderungan kita untuk berbagi pengetahuan. Mungkin kita lebih-lebih berbagi pengalaman kita, relasi yang berlangsung selama latihan rohani itu. Baik, bagus sekali, Romo. Oke, kalau Romo siap, kita bisa mulai dengan doa, ya, Romo. Terima kasih. Silakan, Romo. Oke, rekan-rekan, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, sore hari ini, siang hari ini, Engkau mengundang kami untuk kembali berjalan mendekati-Mu, dan kami percaya dalam pesiaran kami untuk dekat dengan-Mu, Engkau menuntun langkah kami. Kami mohon agar kami semakin melembutkan hati kami, agar hati kami semakin menjadi seperti hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, rekan-rekan, saya akan share materi yang sudah saya siapkan. Ya, Romo, ini baik kelihatan. Oke. Judul latihan kita itu agak bisa menjebak, ya. Maka saya agak mengubah sedikit judul latihan pada sore hari ini. Jebakannya adalah kita menjawab pertanyaan itu secara sangat ilmiah, ya. Nah, saya mencoba untuk menghindari jebakan itu, karena terutama latihan rohani itu terkait dengan pengetahuan yang lebih batin, ya, daripada pengetahuan yang sangat ilmiah, ya. Bahkan seorang teolog Karl Rahner itu mengatakan kita harus hati-hati karena Allah itu bukan rumusan ilmu pasti, ya. Nah, maka saya ingin mengundang Anda untuk mengalami Allah dalam kedalamannya, ya, tidak terbelenggu oleh rumus-rumus, ya. Karena bukan melimpahnya pengetahuan, melainkan merasakan dan mencecap dalam-dalam kebenarannya itulah yang memperkenyang dan memuaskan jiwa.
kata Santo Ignatius Loyola. Maka saudara dan saudariku, saya ingin melembutkan hati Anda untuk memasuki latihan rohani pada pagi, siang, dan sore hari ini dengan sebuah lagu. Silakan Anda mulai untuk menenangkan diri, untuk mengalami bahwa Allah itu terbuka untuk pada pagi hari ini, siang, dan sore hari. Kita diundang untuk menulis semacam puisi tentang Allah yang kita alami. Kita tidak sedang diminta untuk menulis paper tentang Allah. Maka saya ingin mengundang Anda untuk kembali pada hati Anda, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan di mana hatimu berada, di situ juga Allahmu berada. Mari kita setenang mungkin, sehening mungkin, bersiarah ke hati kita. Dan rasakanlah Allah yang terlebih dahulu bersemayam dalam hati Anda. Rasakanlah, tidak perlu Anda tergesa-gesa untuk bercakap-cakap dengan Dia. Rasakanlah kehadirannya. Rasakanlah kelembutan hatinya. Apakah Anda ketika berjumpa dengan hatinya, diajak menyadari betapa hati kita seringkali justru sangat keras. Rasakanlah hati Allah pagi hari ini, siang hari ini, dan sore hari ini. Di mana hatimu, di situ Tuhan. Rekan-rekan, kalau Anda sudah merasa nyaman dengan Allah yang bersemayam dalam hati Anda bisa mengambil waktu untuk merasakan kelembutan hati Allah. Dan menyadari bahwa Allah itu menyingkapkan hatinya, menyingkapkan dirinya kepada Anda. Lebih daripada Anda mencoba sekuat tenaga untuk menyingkap hati Allah. Untuk membuka rahasianya. Allah sendiri berkenan untuk membuka rahasia hatinya pada Anda. Cobalah Anda rasakan,
Dan sejauh Allah menganugerahkan rahmat kepada Anda, hati Allah yang seperti apa yang Ia buka pada Anda? Karena tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Anda bisa melihat lukisan ini untuk membuka diri pada Allah yang bersemayam dalam hati Anda dan Allah yang mau mengatakan sesuatu kepada Anda. Allah yang ingin Anda kenal adalah Allah yang berkenan untuk memperkenalkan dirinya kepada Anda. Paus Fransiskus menawarkan 3 jalan kepada kita untuk mendekati Allah. Jalan pertama adalah jalan doktriner. Jalan yang kedua adalah jalan etis atau jalan moral. Yang ketiga yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah jalan keindahan. Seringkali jalan doktriner, jalan etis, tidak terlalu membuat kita berhasil dekat dengan Allah. Karena kita seringkali terjebak pada rumusan-rumusan, kredo, pada ajaran-ajaran etika. Jalan keindahan, sastra, puisi, musik, seringkali membantu kita, membantu hati kita untuk sampai pada hati Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah hati Anda sekarang ini dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat? Mungkin juga hati Anda sedang keras, seperti hati anak sulung dalam perumpamaan anak bungsu yang hilang, yang ditemukan lagi oleh ayahnya. Kekerasan hati menyulitkan kita bertemu dengan hati Allah yang lembut. Kekerasan hati kita menolak kehadiran Allah. Kalau Anda merasa bahwa hati Anda sekarang ini sedang dalam suasana keras, mohonlah kepada Allah agar Ia berkenan melembutkannya. Mohonlah kepada Allah untuk mengenali sebab kekerasan hati kita.
Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Anda bisa memperhatikan beberapa kata yang barangkali menyentuh hati Anda pagi, siang, dan sore hari ini. Apakah saya orang kecil yang disapa dalam Injil ini? Apakah saya orang yang letih lesu dan berbeban berat, yang diundang untuk datang ke hati Yesus? Apakah saya mengalami Allah, Yesus, Roh Kudus, yang lemah lembut dan rendah hati? Saya mempersilahkan Anda untuk melanjutkan renungan Anda, meditasi Anda, seraya saya akan memainkan lagu untuk menyuasanakan hati Anda, sehingga Anda bisa sampai pada perjumpaan dari hati ke hati dengan Yesus. Seperti saya katakan pada awal, jangan tergoda untuk mendapat banyak pengetahuan. Tetapi lebih-lebih kedalaman relasi. Kau korbankan dan kau pertaruhkan nyawamu untuk memberikan senyuman. Tanganmu mengangkat dan membelai, menembus suaramu. Kasihmu menuntun dan menjagaku dalam langkah dan hidupku. Terima kasih atas air mata, atas peluk dan cinta, atas senyumanmu. Terima kasih atas kehangatan, atas pengorbananmu di dalam hidupku. Bunda, oh Bunda, tanganmu
mengangkat dan membelai lemah lembut suaramu, kasihmu menuntun dan menjagaku dalam langkah dan hidupku. Terima kasih atas air mata, atas peluk dan cinta, atas senyumanmu. Terima kasih atas kehangatan, atas pengorbananmu di dalam hidupku. Ada sebuah buku rohani yang mengatakan, carilah Allah dan Ia akan menemukan kamu. Terima kasih atas mata, peluk dan cinta, atas senyumanmu. Terima kasih atas kehangatan di dalam hidupku. Terima kasih atas kehangatan, atas pengorbananmu di dalam hidup. Oke, rekan-rekan, sekarang Anda bisa membuka mata Anda, dan mudah-mudahan latihan pagi hari ini bisa membantu peziarahan hidup iman Anda. Saya kembalikan kepada Mahyu untuk sesi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo.